selamat datang kembali. Hari ini kita punya cerita yang, wah cukup panas ya. Berawal dari gesekan antar tetangga biasa aja di Malang, tapi sekarang udah jadi urusan polisi bahkan jadi sorotan publik. Nah, sumber kita kali ini dari transkrip wawancara di kanal YouTube Cumi Cumi, fokusnya ke perspektif seorang mantan dosen namanya Yaimim dalam konfliknya sama tetangganya Sahara. Jadi kita bakal gali lebih dalam nih versi cerita dari Yaimim ini, mulai dari bantahannya soal tuduhan pelecehan, terus klaimnya dia tentang curhatan pribadi Sahara, sampai ke dampak besar yang katanya dia alami. Misi kita yaitu membedah lapisan-lapisan klaim ini, coba pahami argumennya Yaimim ini, tapi ingat, kita nggak berpihak ya, supaya Anda dapat gambaran yang lebih jernih, setidaknya dari sudut pandang ini. Siap? Yuk kita bongkar kasusnya. Tentu. Yang langsung kelihatan menarik di sini tuh, ya gimana gesekan personal, masalah tetangga, gitu, bisa cepat banget meledak jadi sengketa hukum. Dan langsung jadi konsumsi media pula. Nanti kita lihat gimana narasi dibangun ya kan, gimana tuduhan dilontarkan, terus bantahannya gimana, termasuk klaim kerugian dari satu pihak. Ini juga jadi cerminan sih soal, gimana idealnya konflik tetangga diselesaikan versus ya realita yang sering terjadi. Oke. Kita mulai dari akarnya dulu deh. Ini kan awalnya, katanya, masalah antar tetangga biasa aja ya di Malang. Tapi kok bisa tiba-tiba jadi rame banget, sampai lapor polisi, terus ke Komnas Perempuan segala. Sumber kita nyebutin, Sahara itu melaporkan Yaimim ke Polresta Malang Kota. Tuduhannya pelecehan. Nggak cuman itu, dia juga minta perlindungan ke Komnas Perempuan. Nah, langkah Sahara ini jelas menaikkan level konfliknya secara drastis ya. Dari yang tadinya mungkin urusan privat, langsung masuk ke ranah hukum formal. Apalagi melibatkan Lembaga Perlindungan Perempuan Nasional kayak Komnas Perempuan. Ini udah sinyal keseriusan tuduhan dari pihak Sahara dan pastinya bikin kasus ini jadi perhatian lebih luas. Sumber kita juga bilang, pihak Sahara ini nanti katanya bakal nyerahin alat bukti. Tapi, ternyata Yaimim juga nggak tinggal diem loh. Justru menurut pengakuannya dia di sumber ini ya, dia udah lebih dulu ngelaporin Sahara. Tuduhannya pencemaran nama baik sama perbuatan tidak menyenangkan. Spesifiknya pakai UU ITE loh, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sering banget dipakai buat kasus pencemaran nama baik di medsos gitu. Laporannya ini katanya sih udah diproses. Yaimim bahkan udah diperiksa sebagai pelapor. Nah, ini diri titik krusialnya. Saling lapor. Ini langsung nunjukin kalau kita berhadapan sama sengketa hukum yang, ya, kompleks. Dua-duanya merasa jadi korban, dua-duanya cari keadilan lewat jalur formal. Siapa yang benar? Ya nanti proses pembuktian di kepolisian, atau mungkin sampai pengadilan, yang bakal nguji klaim masing-masing. Fakta kalau laporan Yaimim yang UU ITE itu diproses duluan, itu juga jadi, ya, dinamika tersendiri dalam kasus ini. Oke, sekarang kita masuk ke jantung perdebatannya nih. Tuduhan pelecehan itu. Jadi pihak Sahara kan nuduh Yaimim melakukan pelecehan. Katanya ada yang berupa omongan, ada juga yang semi tindakan gitu. Lokasinya disebut di sekitar garasi rumah mereka, kan tetanggaan ya. Dan frekuensinya katanya sih sekitar 4 kali. Itu detail dari sisi Sahara menurut sumber kita. Dan mereka secara eksplisit nyebutnya pelecehan seksual. Detail lokasi sama frekuensi ini penting dicatat ya. Karena dalam kasus hukum, spesifikasi kejadian itu jadi kunci. Tuduhan ini jelas serius banget. Di sisi lain, Yaimim ini bantah keras banget. Dia bilang, saya itu tidak ngerti pelecehan seksual secara verbal, tuh tidak ngerti saya. Gitu katanya. Nah, yang bikin kaget nih, dia justru kayak membalikan keadaan gitu. Dia ngaku kalau Sahara itu malah pernah curhat masalah pribadi ke dia. Sangat pribadi katanya. Curhat soal apa tuh yang diklaim Yaimim? Dia ngeklaim Sahara ini curhat soal kondisi, maaf ya ini agak vulgar, alat vital suaminya. Katanya bisulan sampai nggak bisa berfungsi. Yaimim bahkan ngutip omongannya dia waktu itu. Kalau bisulan ya bukan saya dong mbak, bawa aja ke dokter ya. Dia bahkan menduga itu mungkin penyakit gonore. Wow, itu klaim balasan yang luar biasa personal dan sensitif ya. Secara strategis, pengungkapan info yang katanya curhatan pribadi ini jelas tujuannya buat nyerang kredibilitas Sahara, sekaligus buat bantah tuduhan pelecehan tadi. Ini taktik serangan balik yang jelas banget mengalihkan fokus dari tuduhan awal ke Sahara. Persis. Rasanya kayak strategi bumi hangus gitu ya. Buka aib yang diklaim punya lawan buat bela diri sendiri.
Dia juga sampai nanyain gitu, kenapa Sahara lapornya ke Komnas Perempuan, bukan ke suaminya sendiri. Yang dia sebut pakai julukan The King of Kong Muhammad Sofyan. Kayak, ya kayak nyindir gitu, seolah-olah suaminya harusnya bisa ngelindungin, jadi ngapain cari bantuan luar. Penggunaan julukan itu sendiri juga menarik ya. Ada nada sarkasme atau paling nggak mengecilkan peran suami Sahara di situ. Pertanyaan soal kenapa ke Komnas Perempuan juga bagian dari upaya Yaimim ngebangun narasi versinya dia. Mempertanyakan motif sama langkah Sahara. Tapi yang jelas, pengungkapan detail soal bisulan itu, ya terlepas benar atau enggak ya, itu langkah yang agresif banget dalam konflik ini. Ini nunjukin tingkat perseteruannya udah, wah, dalam banget. Oke, kita balik lagi ke jalur hukumnya ya. Tadi kan disebut laporannya Yaimim soal UU ITE udah diproses. Dia udah diperiksa sebagai pelapor, terus didampingi pengacara juga. Dan istrinya juga hadir katanya sebagai saksi. Ini kan nunjukin keseriusan dia buat nempuh jalur ini ya. Betul sekali. Kehadiran pengacara sama saksi, apalagi istri sendiri, itu yang memperkuat sinyal keseriusan Yaimim. Proses hukum buat kedua laporan ini, dari Yaimim dan dari Sahara, kayaknya emang lagi jalan barengan nih. Hasil pemeriksaan saksi-saksi sama bukti yang diajukan kedua pihak, itu bakal nentuin banget gimana kasus ini berkembang. Nah, Yaimim juga ngomongin soal dampak dari tindakan Sahara ini ke dia. Katanya dampaknya besar banget, material maupun imaterial. Yang imaterial dia bilang agak susah dijelasin, emosional banget, bisa sampai nangis katanya. Tapi yang material, nah ini dia rinciin dengan cukup jelas. Rincian kerugian material ini penting, soalnya bisa jadi dasar buat tuntutan hukum lebih lanjut. Apa aja tuh yang dia klaim sebagai kerugian material gara-gara tindakan Sahara? Ada beberapa poin nih. Pertama, dia ngaku harus mundur dari posisinya sebagai pengajar filsafat tasawuf di Pasca Sarjana UIN Malang. Kedua, beberapa proyeknya sama kementerian katanya dibatalin. Ketiga, nah ini, semua jadwal dia sebagai khotib sama penceramah di masjid-masjid sekitar Malang dibatalin semua. Dia nekenin banget, semua ada uangnya. Keempat, dia juga ngaku ada kerusakan properti. Kayak pot bunga, tembok hebel rumahnya, katanya hancur gara-gara pemberitaan yang dipicu Sahara. Itu daftar klaim kerugian yang nggak main-main ya. Mencakup reputasi akademik, sumber penghasilan utama dia kayaknya, sampai ke kerusakan fisik properti. Yang jadi tantangan besar nanti di proses hukumnya yaitu ngebuktiin secara konkret hubungan sebab akibatnya antara tindakan Sahara atau pemberitaan akibat tindakan Sahara dengan semua kerugian yang diklaim Yaimim ini, termasuk nilainya berapa. Pihak Sahara pasti bakal punya argumen tandingan juga soal ini. Ada upaya damai loh. Sumber kita nyebutin kalau Yaimim sama suami Sahara, Pak Sofyan, itu sempat ketemu. Yaimim ngakunya dia yang inisiatif datang pagi-pagi ke tempat usaha Pak Sofyan. Mereka disebut sempat jabat tangan, terus saling memaafkan gitu. Bahkan disebut ada saksinya, namanya Mas Akil sama Mas Ferry. Momen rekonsiliasi kayak gini sering kita dengar ya dalam berbagai konflik. Kadang tulus, kadang ya cuma formalitas saja. Tapi ya seperti yang sering terjadi, apalagi kalau laporan polisi udah masuk, jabat tangan sama kata maaf sesaat, itu ya belum tentu bisa ngokifin roda hukum yang udah muter, atau ngilangin rasa sakit hati yang mungkin masih ada. Dan bener aja kan, gak lama setelah momen maaf-maafan itu, menurut sumber ini ya, Yaimim justru ngelanjutin proses hukumnya lawan Sahara. Alasannya, wah ini dia gambar ini dramatis banget. Dia bilang, jenderang perang sudah dipukul oleh Mbak Sahara, pas Sahara laporin dia ke polisi. Jadi dia ngerasa ya harus bales, menabuh jenderang perang juga katanya. Caranya, ya laporin balik. Dan secara eksplisit nunjuk pengacaranya, namanya Agustian Anggis Siagian, sebagai panglima perangnya dia. Penggunaan retorika perang, jendarang perang, panglima perang, ini benar-benar nunjukin eskalasi mentalitas yang luar biasa ya. Dari yang tadinya ada upaya damai, jadi deklarasi perang terbuka. Ini ngegambarin gimana konflik personal ini dibingkai ulang jadi, ya pertarungan habis-habisan di mata Yaimim. Dimana kayaknya kompromi udah bukan pilihan lagi buat dia. Bahkan dia sampai ngutip mau pakai teori perang Mojopahit, belalang menyambar mangsa. Kedengarannya emang dramatis banget sih ya, kayak skenario film aja. Tapi ini ngegarisbawahi tekad dia buat menang dalam perseteruan hukum ini. Betul, dia bilang gitu, peperangan ini harus menang, tidak ada kalah. Wah,
Ini kontras 180 derajat sama momen jabatan tadi ya. Sementara itu, kalau dari sisi Sahara, perwakilannya di sumber ini ngasih sikap yang beda. Mereka bilang, prinsipnya sih siap ngikutin alur aja, mau damai atau hukum ya jalanin. Tapi nggak pengen ikut-ikutan rame atau memperluas konflik. Pengennya Malang tetap kondusif gitu. Jadi ada perbedaan pendekatan retorika yang cukup jelas ya di sini. Setidaknya dari apa yang disampaikan di sumber ini. Satu pihak pakai narasi konfrontatif, perang, pihak satunya lagi pakai narasi yang lebih ngikutin arus dan jaga ketenangan. Tentu ini klaim naratif dari masing-masing kubu ya, yang perlu kita lihat realisasinya nanti gimana. Sumber wawancara ini juga nyisipin beberapa nasihat umum sih, yang rasanya kok pas banget sama konteks kasus ini. Misalnya, ada pengingat soal jaga aib orang lain dan diri sendiri. Jangan sampai niatnya buka aib orang, malah aib kita sendiri yang kebongkar. Ini kan relevan banget sama klaim Yaimim soal curhatan pribadi Sahara tadi ya. Itu nilai atau norma sosial yang ya seringkali terlupakan ya kalau emosi lagi tinggi dalam konflik. Peringatan semacam ini fungsinya kayak refleksi gitu. Ngingetin tentang cara ideal nangani masalah dibanding cara yang sering kejadian di lapangan, yang penuh amarah dan saling serang. Ada juga komentar kalau minta maaf itu ya harus tulus, selaras kata sama perbuatan. Bukan kayak anak kecil yang bilang maaf tapi ngulangin lagi. Kayak nyentil momen damai yang gagal tadi gitu ya. Ditambah saran klasik, masalah tetangga itu idealnya diselesain pakai silaturahmi, musyawarah, bukan melulu lewat polisi. Polisi bukan tempat tapi solusi, dan silaturahmi, gitu kutipannya. Ini nyuarain pandangan ideal soal resolusi konflik komunal ya. Ngedepanin dialog, hubungan baik sebagai solusi pertama, kontras banget sama jalur hukum formal yang sekarang ditempuh. Penekanan soal substansi di balik gestur formal kayak maaf itu juga penting. Maaf yang beneran kan butuh perubahan perilaku ya, bukan cuma ucapan doang. Nah, sebagai penutup argumennya di sumber ini, Yaimim kan dia latar belakangnya dosen filsafat ya. Dia coba ngasih kerangka berpikir versinya dia. Dia bilang tindakan Sahara itu mungkin bukan kesalahan, tapi merupakan kebenaran subjektifnya Sahara sendiri. Sementara dia, Yaimim, ngerasa berlindung pada apa yang dia sebut kebenaran dan keadilan dari Tuhan. Penggunaan terminologi filsafat kayak kebenaran subjektif ini menarik ya. Ini bisa dilihat sebagai cara Yaimim buat, ya mungkin memproses situasi ini. Bisa juga buat memposisikan dirinya sebagai pihak yang megang kebenaran objektif gitu, atau kebenaran yang lebih tinggi dari Tuhan. Sementara tindakan lawannya dianggap relatif, cuma benar menurut perspektif Sahara aja. Ini, ya, sebuah strategi retorika yang cukup canggih sih. Manfaatin latar belakang keilmuannya dia. Jadi dari penelusuran kita berdasarkan sumber ini aja nih, udah kelihatan jelas banget ya betapa rumitnya sebuah konflik antar tetangga bisa berkembang. Dari masalah personal biasa, jadi tuduhan pelecehan serius. Serius banget. Dibalas bantahan keras, plus pengungkapan hal yang super pribadi. Ya, yang soal bisulan tadi. Terus saling lapor ke polisi pakai pasal yang berbeda-beda, klaim rugi finansial dan reputasi yang signifikan. Sampai ada upaya damai tapi gagal total ya. Bener. Dan ujung-ujungnya malah muncul retorika perang terbuka. Semua ini kita lihat dari kacamata Yaim ya, berdasarkan sumber kita hari ini. Pelajaran penting yang bisa kita tarik dari sini itu betapa kaburnya ya batas antara sengketa pribadi sama isu publik di era sekarang. Apalagi kalau jalur hukum sama potensi sorotan media udah ikut main. Klaim sama kontraklaim ini bakal terus beradu. Nanti proses hukum yang bakal nguji mana yang bisa dibuktikan. Kita juga lihat gimana narasi personal termasuk soal penderitaan, kerugian, dan pembelaan diri yang mungkin udah melanggar batas privasi orang lain jadi senjata utama dalam perseteruan kayak gini. Ini semua nyisain satu pertanyaan besar buat Anda pikirkan di rumah. Kalau konflik pribadi udah sampai titik saling lapor, saling buka hal sensitif di depan umum, terus dibumbui retorika perang segala, apa masih ada ya ruang buat perdamaian yang sesungguhnya? Perdamaian yang benar-benar mulihin hubungan dan hati, bukan cuma ya gencatan senjata sementara karena ada proses hukum. Sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.